Baik, sambil menanti pembicara kita nih ya untuk on camera. Oh, sudah ada beliaunya. Bunda izin membacakan dulu profilnya Bunda Dini ya. Ini profil dari Bunda Dini yang akan memberikan ilmu ya untuk kita siang hari ini. Namanya Bunda Rahma, Bunda Dini Rahma Bintari, seorang psikolog. Wah, kalau Mama psikolog ini kayaknya pengen curhat gitu ya. Langsung aja kita cek profilnya beliau. Nanti bisa kontak beliau di dini.rahma@ui.ac.id. Beliau adalah seorang dosen ternyata ya Bun ya. Bener ya. Pendidikannya beliau sarjananya di psikolog UI, kemudian masternya di psikolog UI juga, doktoralnya di USA di Transpersonal Psychology, Sophia University, California, USA. Masya Allah. Kemudian aktivitasnya nih sampai sekarang beliau masih di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian sebagai psikolog klinis di Klinik Satelit UI Makara, lalu pernah menjadi koordinator tim di seleksi beasiswa unggulan Departemen Pendidikan Nasional dan menjadi tim psikolog di seleksi beasiswa LPDP. Wah, Insya Allah. Oke, kemudian banyak pelatihan yang beliau ikuti. Kemudian ada karyanya beliau, 4 HKI dan 2 buku ber-ISBN. Dan penghargaan beliau sebagai penerima beasiswa S3 Fulbright Satya Lencana 10 2022. Insya Allah, karya yang dipublikasikan banyak, penelitiannya pun tertulis di sini dari 2016 sampai 2021, aktif berkarya, dan pengalamannya pun, wah, luar biasa. Banyak sekali. Saya coba bacakannya, fasilitator kegiatan program peningkatan profesional psikolog. Narasumber International Conference of Religion and Mental Health serta workshop manajemen praktek psikologi klinis, peserta training alat tes gangguan kepribadian Omni, peserta peserta online training on focusing, peserta Health Warrior Award and Simposium Pejuang Kesehatan, narasumber psikososial bagi guru Dikdas terdampak bencana alam Sumatera Tengah. Eh, Baik, kalau di Korea Selatan kumpulan mahasiswanya Pertika, kenalkan ibu-ibu, saya adalah Onafika dan insya Allah siang ini saya akan memandu sebagai moderator dari Bunda Psikolog yang Masya Allah tadi ya, ibu-ibu kalau sudah sempat lihat profilnya tadi, kepada Bunda Dini, eh, biar manis kita makan gulali, kepada Bunda Dini Bintari, tafadhali. Silakan Bunda. Sebenarnya, Masya Allah ya. Ya, jazakillah khair Mbak Onafika sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibu-ibu, mbak-mbak di Kata. sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa min syururi anfusina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah saya bisa ketemu ya sama ini nih muslimah-muslimah di Korea luar biasa ya. Orang-orang pada pengen ke Korea ya gitu ya. Ini mereka tinggal ya di sana. Alhamdulillah pagi ini Allah berikan jalan, berikan kemudahan agar kita bisa bertemu. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya atas petunjuknya ya dan contoh yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, saya hormati Mbak Dinda sebagai Ketua Rumaisa ya. Mbak Mega juga terima kasih sudah mengajak saya kemari ya dan juga teman-teman semua yang saya cintai karena Allah. Ya, senang sekali ya. Sekali lagi senang sekali bisa berkumpul di sini. Pagi ini saya diminta ngomong tentang agar lelah menjadi lillah gitu ya. Boleh saya share screen? Boleh ya. Boleh Bunda, silakan. Oke. Ya, pagi ini kita pagi-pagi ngomongin lelah nih ya. Di sana udah agak siang ya, jam 11 ya. Iya betul Bun. Zuhurnya jam berapa sekarang di sana?
sekitar 12.40 Bunda. Oh ya, kita persis sebelum zuhur ya. Mudah-mudahan selesai. Amin. Oke, ya agar lelah menjadi lelah. Ini sudah wisuda gitu ya. Jadi selama berapa bulan nih sudah ikutan pengajian Rumah Isa? Hingga wisuda. Kurang lebih 3 bulan ya. Oh, tiga Masya Allah. bulan Biasa periode pertama. 3 bulan itu di luar jadi mahasiswa sebagian ya. Jadi Ya, ibu juga mungkin di sini jadi istri gitu ya. Ya, jadi banyak sekali tentu saja kegiatannya yang pasti tidak lelah gitu ya. Pasti banyak energi yang perlu dikeluarkan ya, kekuatan yang perlu diberikan untuk bisa menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ya, nah bagaimana nih lelah tadi gitu ya, apalagi yang lagi sekolah begitu ya, lagi sekolah tuh capek banget ya gitu ya. Lagi sekolah juga capek karena bukan hanya tuntutan, apa namanya, rumah ya, tapi juga tuntutan, di kampus gitu ya dan lain sebagainya, ya. Nah ini bagaimana capek kita ini, capek juga belajar, pengajian lagi begitu ya, bagaimana capek ini tidak hilang begitu saja, keringatnya bukan jatuh begitu saja, tapi menjadi lillah gitu ya. Nah, saya diminta dengan berbagai tor yang diberikan dan mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti, bisa bermanfaat ya. amin, amin. Alhamdulillah gitu ya. Nah kita ngobrol tentang lelah ya. Saya jadi menggabungkan antara psikologi dan Islam ya. Nah, saya akan ngomong sedikit, psikologi ya, nanti juga akan lebih dalam lagi masalah keislamannya. Nah, lelah gitu ya. Nanti kita ngomong tentang lelah, dalam psikologi istilah yang lebih, cocok gitu ya dalam menghadapi sesuatu, mengerjakan sesuatu, kelelahan itu disebut burnout, ya. Nah, kita juga akan bicara tentang kebutuhan manusia sebenarnya apa sih ya, agar kemudian kita tahu niat kita sampai di mana gitu ya, dan bagaimana kita bisa, transformasi dari lelah menjadi lilah tersebut. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda lelah? Saat ini? Boleh dijawab peserta. Ini hari Minggu, capek kan nih masih online juga gitu, capek nggak? Nah, ini suara Bunda-Bunda boleh dinyalakan Boleh mungkin mikrofonnya. boleh di chat, boleh dijawab. Kalau yang lelah pakai jempol deh. Oh iya, betul, betul. Boleh di kolom chat, boleh juga Kalau nggak ada menyalakan berarti nggak lelah. mikrofon. Atau yang tidak lelah jempol. Yang tidak lelah jempol ya, Bun. Saya lelah nih, Bun. Jadi nggak jadi jempol ya. Yang lelah berarti kasih senyum ya, senyum Oke, boleh. oke, siap. Udah lelah ya. Tarik nafasnya udah susah tuh Mbak Ari tuh ya. Kembang kempis ya. Oke. Ya, terima kasih ya atas reaksinya teman-teman dan juga ada yang menuliskan di chat mungkin ya. Oke, yang senyum berarti lelah ya. Oke, apa sih lelah atau burnout dalam psikologi, konteks psikologi ya? Nah, mudah-mudahan kita nggak sampai burnout ya. Burnout itu lelah yang mentok banget gitu ya. Burnout itu kondisi di mana stresnya terus-menerus karena pekerjaan ya, yang terdiri dari 3 hal ya. Kelelahan emosi ya, kena mental kalau anak sekarang gitu ya, lelah emosi, depersonalisasi, dan feeling of low personal accomplishment ya. Kalau kita lelah mudah-mudahan nggak sampai burnout ya. Nah seperti apa tuh emotional exhaustion ya, emosi yang lelah udah capek gitu ya, mungkin capek capek hati gitu ya melihat kondisi ya dan lain sebagainya, mungkin dapat berita dari Indonesia dan lain sebagainya ya. Itu kelelahan emosi ya, kita sudah, mungkin berharap atau misalnya, ingin apa namanya, mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkan gitu ya, frustrasi atau kita marah atau kita sedih yang terus-menerus ya, atau kita kecewa terus-menerus itu adalah kelelahan emosi. Nah, kalau sampai burnout, lebih dalam lagi ada depersonalisasi, "Kok aku nggak seperti biasanya ya? Biasanya aku mikirnya cepet, kenapa sekarang jadi susah mikir?" Gitu ya. Atau misalnya, "Kok saya, dulu saya nggak begini nih, kenapa sekarang saya seperti ini jadinya?" Gitu ya, dengan konteks yang lebih negatif ya. Nah, ini mulai terjadi depersonalisasi. Ya, ini bukan saya yang dulu gitu, tapi bukan saya yang biasanya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada feeling of low personal accomplishment. Kok saya nggak selesai apa-apa ya, ini nggak selesai, itu nggak selesai. Kemudian merasa tidak dapat menyelesaikan apapun.
Nah, ini yang, sudah pada level lelah yang mentok gitu ya, burnout, ya. Kalau lagi kuliah nih, kalau burnout begini biasanya, "Aduh, udah deh," ya, "nggak usah selesai aja," gitu ya. Saya ngerasakan ya kuliah di luar negeri gitu, udah capek-capek mungkin ninggalin keluarga besar gitu ya, sendirian ya, kemudian juga, apa namanya, capek gitu ya, sendiri. Nah, tapi kok, dapat masukan dari dosen, kok jelek terus gitu ya, salah terus gitu ya. Nah, ini rasanya perasaan tidak mencapai apa-apa ini kemudian menjadi lebih meningkat, ya. Nah, kalau sudah pada titik yang sangat jenuh, maka kita mungkin, kemudian memilih untuk meninggalkan apa yang kita kerjakan. Sesuatu tentu saja yang tidak ingin kita lakukan gitu ya. Nah, ini yang bagaimana lelah kita nggak sampai pada titik burnout. Ya, nah gimana caranya? Sekarang saya mau nanya deh, apa sih yang bikin Mbak-mbak di sini lelah? Open question ya ini Bunda ya. Iya, Silahkan. boleh, boleh ditulis. Siap. Buka mic juga boleh. Bunda boleh menuliskan di chat atau ada yang mau jawab nih. Apa yang buat Bunda lelah nih, kakak-kakak lelah nih? Adakah yang mau raise hand mungkin? Ketik aja boleh, boleh Oh, reset. ketik. Oke. Tadi yang ngasih smile tadi pasti ada dong yang membuat lelah, apa sih? Revisi berulang-ulang Bunda katanya. Revisi berulang-ulang ya. Merah melulu gitu ya. Kemarin sini udah dibenerin ya, sebelah situ yang disalahin ya. Revisi berulang-ulang. Apalagi? Apalagi Bun. Lama banget di sini udah kangen anak-anak di Indonesia, apalagi tambah kangen ya, Bu, ya. Ya, ini luar biasa ya, saya juga dulu ninggalin satu anak gitu ya di Indonesia gitu ya, untuk di Amerika, Masya ya. Lama Allah. banget ya, waktu kayaknya ini udah hari apa, udah bulan Heeh. apa, ingat Heeh. dulu ya. Oke, apalagi? Ada cuma itu? Sedang mengetik Oh, sedang nampaknya Bunda. mengetik, oke. Sudah, nggak ada lagi? Oke, berarti nggak ada yang lelah di Oke. sini nih. Ayo Oh nggak ada jadi lagi lelah ya. deh saya. Oh, nggak ada? Kuliah, kuliah Bunda katanya. Oh, Kuliah kuliah amanah ya. amanah. Belum mesti ngurusin suami lagi ya gitu ya. Terus suaminya yang bantuin malahan ya, alhamdulillah. Ya, eee, ya kalau sendiri mah cuek gitu ya, makan aja jajan doang gitu ya. Kalau ada pasangan tambah lagi musti bikinin minum gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ya jadi, hal-hal itu tentu saja membuat kita lelah. Tapi bagaimana lelah ini tentu saja tidak membuat kita sampai burnout ya, dan bagaimana justru membuat kita semakin bersemangat ya. Nah ini tentu saja tergantung apa sih menjadi lelah atau nggak lelah. Nah, nih kita kemudian coba melihat gitu ya. Pertama, niat kita apa sih sekolah gitu ya. Hmm. Ya, ini kita harus kembali ke bab niat kalau misalnya ya, kalau apa, tesis, disertasi, bab apa nih, lagi bab niat gitu ya biasanya ya. Bab niat tapi, belum selesai-selesai juga proposalnya gitu ya. Nah, bab niatnya itu yang paling lama gitu ya. Niat kita apa sih gitu ya dalam menjalani kehidupan ini secara keseluruhan atau paling tidak dalam berkuliah. Ya, kalau dalam psikologi gitu ya ada, berbagai kebutuhan, mungkin pernah dengar ya piramida kebutuhan Maslow. Kenapa kita kuliah misalnya, atau kenapa kita menikah ya, atau kenapa kita apalagi, bekerja gitu, atau kenapa kita jauh-jauh ke Korea gitu ya. Apa sih ada kebutuhan apa yang kita perlu penuhi dengan, perjalanan, dan perkuliahan ataupun pekerjaan di Korea gitu ya. Nah, ada physiological needs, oh kalau saya nggak kuliah lagi, nanti saya nggak dapat kerjaan, terus nanti saya, nggak bisa cari makan misalnya. Tapi mungkin udah lewat kalau itu ya. Mudah-mudahan di sini semua ya physiological needs gitu ya, dengan belajar, dengan punya ijazah satu saja sebenarnya sudah terpenuhi. Atau kebutuhan keamanan, ya misalnya yang lagi S3 karena jadi dosen gitu ya, kalau nggak cepet-cepet S3 nanti bisa dipecat nih jadi dosen gitu ya, balik ke status yang lebih rendah gitu ya misalnya, itu kebutuhan akan rasa aman. Nah bisa juga ke Korea karena kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang ya.
Bagaimana karena misalnya saya kuliah karena ada yang cari jodoh gitu, cari jodoh orang Korea, enggak ya? Itu kebutuhan kasih sayang, ya. Atau mungkin lebih banyak di kebutuhan akan penghargaan. Kalau saya nggak kuliah lagi, kalau saya tidak, capek-capek, melayani suami atau melayani anak gitu ya, maka kita tidak akan dihargai misalnya begitu ya. Nah ini esteem needs. Nah yang lebih tinggi adalah aktualisasi diri, ya. Hmm. Oh saya kuliah karena aktualisasi diri nih, karena saya punya potensi maka saya ingin mengaktualisasikan diri. Oke, ya. Mungkin kita sampai di aktualisasi diri nih kalau yang udah kuliah di sini ya. Nah, ini udah paling tinggi nggak sih gitu ya. Nah, tapi kata Maslow ternyata berikutnya ini bukan yang paling tinggi ya. Apa sih yang paling tinggi ya yang ingin kita capai dalam berniat ya? Ya. Kata Maslow, without the transcendent and the transpersonal we get sick, violent, nihilistic or else hopeless and apathetic. Kita lihat sekarang, banyak orang yang sudah mencapai pendidikan tinggi, ya, atau misalnya jabatan yang tinggi. Tapi tujuannya apa? Niatnya apa? Ya, oh ya aktualisasi diri. Terus buat apa? Kalau kamu sudah teraktualisasikan, oh sudah bisa mencapai pendidikan tertentu, terus untuk apa? Pertanyaannya. Tanpa kita berpikir lebih luas, lebih transenden, maka kita terus ya udah deh, ya. Apalagi kalau lagi kuliah S3 ya. Saya banyak klien-klien saya itu mahasiswa yang sedang S2 dan S3 di Klinik Makara UI ya. Eee dan ya waktu itu sempat juga, mahasiswa asing gitu ya, juga, konseling gitu. Tapi di tengah perjalanan, apalagi lagi S3 gitu ya, teman-teman, kalau di S3 tuh tengah-tengah kayak di tunnel gitu ya, gelap, nggak ada cahaya gitu rasanya. Udah pusing banget mau ngapain lagi gitu ya. Nah itu, eee, kalau kita tidak punya tujuan yang lebih besar daripada aktualisasi diri, mungkin kita akan berhenti, ya. Ya udah, toh saya nggak usah S3, misalnya kalau S2 okelah gitu ya, maksudnya oke selesai 2 tahun. Tapi kalau S3 itu, kalau saya nggak S3 juga saya S2 udah dapat kerjaan kok. Ya, aktualisasi diri saya sudah cukup gitu ya misalnya ya. Tapi kenapa gitu ya. Nah bagaimana kemudian, itu bisa membuat kita semakin mungkin kalau nihilis, ya udah deh nggak usah berhenti gitu ya. Atau apatis, ya, ini dosen nggak selesai-selesai tetap revisian terus gitu ya. Buat apa sih saya menghadapi dosen seperti ini, ya. Di Indonesia saja dengan S2 saya sudah dihargai misalnya begitu ya. Nah ini kita semakin terpuruk kalau kita tidak memiliki sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Transenden itu apa sih nanti kita akan bahas ya. Tapi jadi di atas aktualisasi yang lebih tinggi lagi ada self transcendence. Bahwa diri kita bukan hanya mengaktualisasikan apa yang di dalam diri kita, tapi kita memberikan sesuatu kepada dunia yang lebih besar atau sesuatu di masa depan yang lebih eh, mulia gitu ya, lebih penting di masa depan. Transcendence itu artinya adalah ya highest dan most inclusive or holistic levels of human consciousness ya. Jadi paling tinggi manusia yang cita-citanya lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar mengaktualisasikan dirinya. Tinggi itu apa? Bisa sesuatu di masa jangka panjang. Jangka panjangnya sampai mana? Ya. Nah, ini beda-beda ya. Tapi paling nggak punya suatu, oh di masa depan saya ingin mewujudkan sesuatu. Saya ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya ingin memberikan ilmu saya pada masyarakat di Indonesia. Jadi sesuatu yang beyond ourselves, ya, dan beyond today, ya, lebih daripada saat ini, tapi sesuatu di masa yang akan datang. Maka kita akan tidak mudah berhenti, ya. Saya bagian dari manusia secara keseluruhan. Saya juga bagian dari alam. Mungkin di sini ada anak-anak yang sains dan IPA gitu ya. Bahwa saya ini yang saya lakukan akan membuat alam lebih baik ya. Ya, nah lebih jauh lagi the cosmos atau ya dunia dan akhirat gitu ya. Dunia dan sesuatu yang lebih besar. Yaitu kalau dalam Islam tentu saja tujuan jangka panjang kita akhirat gitu ya. Saya kuliah karena ya apa namanya, belajarlah hingga negeri Cina, tipis-tipis minggir dikit ke Korea gitu ya, ke Cina gitu ya. Tapi,
itu adalah sesuatu yang menjadi sunnah Rasulullah. Ya, nah kalau kita kaitkan dengan itu, maka kita akan terus memiliki niat yang lebih luas. Hmm. Mana sih dalam Islam? Ini kita bab satu ya, bab satunya sunnah, bab satunya hadis ya, balik Mm-mm. lagi ke sana ya. Kalau niatnya hijrah gitu ya, sebenarnya tiap amalan tergantung pada niatnya. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Pada kisah tersebut ada yang niatnya cuman ngejar perempuan yang dia Ya. cintai gitu ya. Ini jangan ke Korea bukan cuma mengejar pria yang dicintai ya, bukan cuma ngejar apa namanya, Lesinggi apa apalah gitu ya, nama atau misalnya BTS gitu, enggak, bukan cuma itu mudah-mudahan ya. Tapi niatnya, hijrahnya karena Allah dan Rasul. Karena ini sesuatu ya, yang kita ingin membahagiakan, mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Ya. Ini transcendence versi Islam yang jauh lebih luas daripada hanya buat mencari dunia. Ya. Nah, ini ya sesuatu yang tadi dibilang sama Maslow ada sebagai transcendence, ya. Maka dia akan lebih sehat ya lebih sehat secara mental. Kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan karena hanya agar eksis ya diri sendiri, tapi karena orang lain atau lingkungan lebih jauh. Kenapa? Karena semua orang sebenarnya niatnya adalah bahagia. Gimana bisa bahagia? Ya nggak semua kan pengen bahagia kan? Ya, tapi bahagianya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Hasanah. gitu, kebaikan atau kebahagiaan, nanti kita panjang lagi cerita bahagia. Tapi, kebahagiaan adalah tujuan manusia. Hmm. Kalau kita berhasil untuk mencari makna hidup kita lebih dalam, maka kita akan bahagia. Kalau kita tadi maknanya apa sih kuliah, Islam di, Rumah Isa misalnya gitu ya. Buat apa sih gitu ya, buat biar kelihatan alim doang gitu ya, atau ada makna tertentu yang ingin kita ambil dari situ. Kalau kita berhasil meraih makna, maka kita akan bahagia. Tapi kalau gagal, apa sih maknanya hidup ini? Maka hidup kita akan penuh dengan derita. Ya, nah ini yang kita butuhkan adalah spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual. Ya, bagaimana kita mampu mengembangkan makna, visi, dan nilai ya. Niat tadi gitu ya, karena kita punya spiritual intelligence ya, kita memiliki impian dan bertahan hidup ya, bertahan kuliah ya. Ini yang tidak mudah gitu ya untuk bisa dicapai. Dan insya Allah kalau di sini luar biasa ya, apalagi udah wisuda ya. Jadi insya Allah spiritual intelligence-nya sudah meningkat selama 3 bulan ini. Jadi kepercayaan dan norma memegang penting dalam pilihan tingkah laku. Semakin tinggi spiritual intelligence, semakin jujur pada diri sendiri, menampilkan diri sesuai sejatinya, nggak palsu gitu ya, nggak ada yang operasi plastik gitu di sini ya, nggak ada yang oplas ya. Kemudian menyadari keberadaan diri dan tidak tenggelam dalam emosi, ya, karena kita punya spiritual intelligence, karena kita punya transendensi, ya, ke akhirat, kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya, jadi kita tidak tenggelam, tidak lama, oke emosi, ya nanti kita akan belajar, ya, tidak kita emosi wajar, tapi tidak tenggelam, ya, dalam emosi. Ya, Hmm. jadi makna hidup itu apa sih? Attachment of your subjective strength to something larger, ya. Jadi bukan cuman aktualisasi diri, tapi ada sesuatu yang ingin kita berikan pada orang lain. Sesuatu yang kita akan, cari di masa depan ya, something larger. Maka kita akan menggunakan kekuatan pribadi kita, potensi kita yang luar biasa itu untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ya, nah nanti kita akan bahas tentang gratifikasi. Karena kebahagiaan sejati, karena bersyukur akan potensi diri kita, ya, potensi pinter ya di sini, solehah gitu ya, kemudian punya berbagai kecerdasan, dan juga keterampilan, dan untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna. Jadi, sorry ini diulang ya. Nah, bagaimana kemudian kehidupan kita bisa menjadi baik? Menggunakan kekuatan kita ya, untuk mendapatkan kebersyukuran, itu good life. Oke, ya. Tapi lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi kalau hidup kita bermakna, ya. Kalau menggunakan kekuatan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Nanti PDF-nya saya berikan ke Mbak Mega ya. Nanti kemudian juga yang lebih tinggi lagi ada full life. Bahwa Hmm. kita merasakan emosi positif ya. Hmm. Kalau emosi positif kan nggak lelah ya. Tentang masa lalu dan masa depan kita. Kita punya harapan untuk masa depan. Hmm. Dan kemudian membuat perasaan positif tersebut ya
bukan cuma bersenang-senang ya, tapi bersyukur ya karena kekuatan kita, potensi kita digunakan seoptimal mungkin ya untuk diberikan pada yang lebih besar ya pada masyarakat dan lain sebagainya sehingga kita bermakna. Itu kehidupan yang penuh gitu ya, kehidupan yang optimal. Kita melakukan itu dengan bersemangat, rasanya nggak ada capeknya. Ya Hmm. kita kadang-kadang lihat orang energinya banyak banget Mm-mm. ya, nggak ada Mm-mm. capeknya itu orang gitu, nggak ada matinya gitu ya kalau kata Mm-mm. orang Betawi gitu ya. Kenapa? Karena dia full life, melakukan itu karena dorongan yang luar biasa untuk menggunakan kekuatannya untuk sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ya, nah bagaimana kehidupan kita menjadi full life ya, pelan-pelan gitu ya. Kadang-kadang kita turun cuman good life, bersenang-senang gitu ya. Tapi bagaimana kita mencari lagi maknanya apa sih saya melakukan ini ya. Saya dari S2 juga ya. S2 itu sambil hamil waktu itu gitu ya. Gua ngapain ya S2 gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang ada titik di mana kita di situ ya. Nah, kita ingat lagi, oh ya, karena saya ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, untuk masa depan saya. Maka kemudian kita bisa sampai pada full life. Ya, nah ini tadi kita ngomong gratification atau kebersyukuran. Kalau kita bersenang-senang, misalnya ya nonton drakor, ya itu bersenang-senang gitu ya, nggak pakai mikir gitu ya. Tapi ya ada emosi yang terlibat, ya, tapi tidak menggunakan seluruh potensi kita. Ya, kadang-kadang kita cuman pasif gitu ya, menerima sesuatu yang nonton ya, dengerin musik atau apa, untuk pleasures, ya. Kalau gratifikasi, misalnya ingat nggak waktu kita S1 terus bisa lulus, itu bahagianya lebih tinggi apa lebih rendah daripada jalan-jalan ke amusement park? Gimana? Lebih lebih happy, Bun, lebih. Lebih happy. Ah, Kenapa? Ya, itu karena kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk ah, mencapai itu, iya, iya. ya. Sementara kalau kita ke amusement park cuman sekali, Mm-mm. terus abis itu oke, iya senang, tapi Ah, ah. udah gitu ya. Iya, iya, betul, Itu betul. karena itu pleasures, gitu Hmm. ya. Tapi gratification itu, bersyukuran itu kalau kita betul-betul menggunakan seluruh potensi kita untuk Mm-mm. mencapai sesuatu sehingga Mm-mm. kita merasa sangat bersemangat melakukannya, Mm-mm. ya. Pas pas melakukan mungkin ya nggak emosinya nggak tinggi-tinggi banget gitu, nggak kayak, Mm. teriak-teriak di Wisma Atlet, enggak gitu ya. Tapi begitu itu selesai maka kita akan sangat bersyukur karena kita sudah mengeluarkan potensi kita untuk mencapai hal tersebut. Mm. Last longer kebahagiaannya ya, dan kemudian itu karena apa last longer? Karena kekuatan kita yang digunakan ya, nilai-nilai baik dalam diri kita yang kita gunakan untuk mencapainya. Oh. Begitu juga sekolah ya. Sekolah di sini ya, gratification atau bahasa Indonesia kebersyukuran ya. Ini meningkatkan kekuatan kita ya, bukan ekspresi sementara tapi perasaan bahagia yang lebih sempurna, yang otentik ya, yang betul-betul kebahagiaan yang sejati begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa happy ya kalau kita terus-menerus bersyukur ya. Hmm. Ini dalam Islam udah sering ya, tapi di psikologi ini udah jadi bahasan ya yang diteliti dan dikembangkan ya. Hmm. Nah, bagaimana kita meningkatkan kebersyukuran? Pertama adalah self compassion, punya rasa sayang pada diri sendiri, yang mampu untuk menghadapi perasaan menderita yang ia alami dengan kehangatan, perasaan terhubung, dan kepedulian pada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita aja, aduh bego banget gitu ya. Kita apa ya, inner bully sebetulnya gitu ya. Kita mencela diri sendiri. Ya, kita nggak sayang sama diri kita. Kadang-kadang nggak sayang apa? Makan pedas terus ya, gitu ya. Makanan saya pedas sampai sakit perut gitu ya. Kita nggak sayang sama tubuh kita, ya. Nah, ini yang bagaimana kita memelihara diri kita dengan kehangatan ya, dengan perasaan terhubung dan kepedulian pada diri sendiri. Agak slow ya. Oke. Nah, ini adalah self compassion. Kadang-kadang kita menjadi cepat lelah karena kita tidak compassion sama diri kita sendiri. Nggak sayang sama diri kita, ya. Ya, kita nggak kasih jeda dalam kerja-kerja kita. Kita nggak kasih bilang sayang sama diri kita, Oh. ya, ya. Ini yang membuat kita jadi cepat lelah, ya. Atau bahkan lebih jahat lagi kita malah mengkritik terus diri kita, nyari jeleknya diri sendiri, ya. Nah, ini yang tentu saja menjadi tidak sehat, ya.
Nah, bagaimana kita self kindness ya? Sabar, baik dan pengertian terhadap diri. Oke, kayaknya badan saya capek, saya istirahat dulu deh. Saya sedih ada beberapa kejadian misalnya mahasiswa yang sedang skripsi, terus diambil Allah karena kecapean. Ya, pernah dengar ya berita di Indonesia lagi ngerjain skripsi, terus-terusan nggak tidur gitu ya, sampai akhirnya meninggal di depan komputernya misalnya. Ya, karena kelelahan dan tidak memelihara tubuhnya. Nah, ini kan sesuatu yang tentu saja jangan sampai terjadi begitu ya. Jadi sabar, pengertian terhadap diri sendiri. Kemudian melihat pengalaman yang dimiliki sebagai pengalaman yang juga dialami orang lain. Oh, saya nggak sendirian ya. Ini gunanya nih pengajian. Oh, sama-sama saling dukung gitu ya. Bahwa oh teman saya juga capek loh gitu ya. Teman saya juga ada yang ngerjain skripsi juga sama loh. Bukan saya doang loh yang kecapean. Bukan saya doang loh yang kadang-kadang merasa diri bodoh gitu ya. Itu adalah sesuatu yang dialami juga oleh orang lain, sehingga kemudian kita tidak merasa sendirian, ya. Kadang orang makin terpuruk karena, kayaknya gue doang deh yang bego," gitu ya, "kayak gue doang deh yang dapat revisian." Padahal di seluruh dunia yang namanya lagi kuliah, lagi bikin tesis, bikin skripsi, disertasi, semuanya pasti dapat revisian, gitu. Ya, kita nggak sendirian. Jadi sharing dengan orang lain menjadi sangat penting. Yang terakhir komponennya mindfulness, kesadaran yang seimbang akan pikiran dan perasaan, sorry ini salah ya, bagaimana kita akan bahas lagi tentang mindfulness ya, tapi bagaimana kemudian kita memiliki kesadaran apa yang sedang kita pikirkan, ya, tanpa menyakiti, tanpa men-judge ya. Nah, dalam Islam seperti apa sih? Nanti kita akan belajar tentang mindfulness dalam Islam. Nah, dalam Islam ya, ini kata berbahagia, ini menarik ya, saya coba cari-cari kata bahagia di dalam Quran, ya. Ternyata di dalam, Quran, ya, kata bahagia itu nggak ada yang di dunia gitu. Bahagia itu semuanya di akhirat. Adapun orang-orang yang berbahagia, ya ada, ini satu-satunya ya, maka tempatnya di dalam surga, ya kekal ya, sebagai karunia yang tidak ada putusnya. Sementara kalau doa Rabbana Atina kan kita cuma mohon kebaikan ya. Karena bahagianya nanti, ya bahagia full-nya di akhirat, ya. Nah, kalau dalam, apa namanya, Quran lagi ya, hati yang ridho dan diridhoinya. Ya ini level spiritual yang paling tinggi, ya masuk ke surga karena ya jiwanya, hatinya diridhoi Allah, ya. Nah ini, kebahagiaan yang tidak cuman, berhenti pada dunia, tapi pada akhirat. Pada dicantolkan kebahagiaan tujuannya ke Allah. Maka kebahagiaannya menjadi lebih sempurna ya. Jiwanya jadi tenang, nggak gampang capek. Kenapa? Karena ada cantolannya, ya. Nah, jadi kebahagiaan sejati menurut agama adalah dekat dengan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Ya, jadi kita akan jadi cepat lelah kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya. Kalau niatnya bukan karena Allah, gitu, ya. Jadi bagaimana caranya adalah mengikuti, mentaati, dan menerapkan tuntutan agama dalam kehidupan. Ya, dalam agama juga dalam Islam dijelaskan bahwa manusia mampu mengubah nasib, ya. Oke, ya. Jadi ini yang kemudian perlu kita pahami, ya. Lelah, burnout akan terjadi kalau kita tidak memahami, ya, esensi kebahagiaan adalah pertama, memiliki makna dalam kehidupan, mampu mencari makna dalam kehidupan, dan kemudian dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang, kemudian akan membantu kita mengubah lelah menjadi lillah. Nah, dalam, kitab Kimyatus Sa'adah ya, Chemistry of, Happiness gitu ya, Imam Al-Ghazali, ya artinya kata bahagia itu dalam, bahasa Arab macam-macam ya. Sa'adah, hasanah, tuba, mata, surur, falah, faus, dan farah. Yang sa'adah, yang bahagia itu cuma yang tadi yang ayat yang pertama. Tapi yang lainnya pakai kata hasanah ya, surur, falah gitu ya, kemenangan dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, kedekatan dengan Tuhan adalah setara dengan normalitas atau kesehatan jiwa. Sementara keterpisahan dari Tuhan akan menyebabkan gangguan jiwa dan penyakit hati. Masih ingat tadi kata-katanya Maslow, kalau nggak ada transcendence, maka kita akan nihilistik, apatis, dan lain sebagainya. Ya, agak mirip-mirip, tapi kalau ini cantolannya jelas yaitu Tuhan. Transcendence-nya ke Tuhan. Ya, kalau kita terpisah maka makan lebih gampang. Ya, tapi jangan bilang, "Kamu
sakit apa namanya, depresi karena kurang ibadah sih jangan bilang gitu ya, itu berbeda gitu, karena tiap orang punya, kapasitas yang berbeda-beda, ya. Tapi, apa namanya, bukan ibadahnya ya, tapi ibadahnya membantu, tapi bukan hanya ibadah, tapi keterkaitan hatinya dengan Tuhan. Tuhan, itu yang jadi penting. Ibadah membantu untuk kita bisa sampai pada titik tersebut, ya. Titik di mana kita mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya. Apa sih? Saya tuh hamba Allah. Apa sih potensi saya? Allah maunya saya melakukan apa sih? Itu pengenalan diri, ya. Dan kemudian mengenal ya Asmaul Husna dan lain sebagainya bahwa Allah Maha, segalanya gitu ya. Nah, ini yang perlu terus kita tingkatkan. Kenapa? Karena fitrah manusia itu ya ada namanya, nafs atau self ego jiwa intisari atau natur dari manusia, ya. Fitrah manusia itu proses yang hidup bukan struktur yang menetap ya, nafs ini terus berubah ya. Interaksi antara tubuh dan jiwa akan membuat nafs kita atau fitrah kita, tetap lurus atau bengkok gitu ya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah ini tadi ya, mengenal diri kita ya bahwa bagaimana kita tetap lurus sesuai yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan 2 jalan ya, lurus atau belok gitu ya. Nah, apakah kita menjaga ya fitrah kita tetap lurus ya, niatnya tetap lillah gitu ya, atau kita punya niat-niat yang lain gitu ya, yang kemudian membuat kita gampang lelah ya. Ini ayat-ayat yang bisa di-refer. Nah, pada intinya ada 3 aspek di dalam diri kita. Ada ruh, akal, dan tubuh ya. Nah, tiap-tiap aspek ini membutuhkan ya, kalau ruh kita agak susah, kalau dalam Quran ruh itu hanya Allah yang tahu, kita hanya diberitahu sedikit. Dalam, posisi konkretnya adalah hati, ya, akal dan tubuh. Nah, gimana nih kita bisa menjaga agar seimbang, ya, jangan kerja 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 gitu ya, terus nggak istirahat, ya, tentu akan kita sakit, ya. Nah, ini di dalam Quran nih saya seneng nih ayat ini ya, surat Ali Imran 190, 191. Di sini 3 aspek ini dijadiin satu nih. Sebenarnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantian siang malam. Ini tanda-tanda di alam. Bagi orang yang berakal, satu kata akal, yaitu orang yang mengingat Allah, ya. Hatinya dijaga dengan berzikir sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Dari dulu saya, ngapain sih disebutin pas saya dulu-dulu ya, belum belum belajar juga, kenapa pakai berdiri, duduk, dan orang ngapain pakai disebutin gitu loh ya. Kan kalau bilang selalu mengingat Allah udah selesai gitu ya. Tapi Allah menambahkan berdiri, duduk, atau berbaring. Kenapa? Karena 3 aspek ini. Orang-orang yang berakal ya, mengingat Allah hatinya dan gerakannya disebutkan di situ. Duduk, berdiri, atau berbaring. Tubuhnya masuk di situ, ya. Ayat ini Masya Allah luar biasa sangat menjelaskan aspek dalam diri manusia, ya. Kalau langit, bumi gitu ya, jadi semuanya seimbang, langit, bumi seimbang, malam, siang seimbang, dan juga di dalam tubuh kamu seimbang, akal, ya, hati, dan tubuh harus seimbang. Ya, nah ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, bagaimana kemudian kita menyeimbangkan ketiga hal tersebut sehingga nggak jadi lelah, ya, jadi lebih lillah, ya. Makanannya halal dan thayyib, pasti luar biasa susahnya teman-teman ya jaga makanan halal dan thayyib ya Nona ya, di Iya, Korea gitu ya. betul, betul. Saya kemarin nonton di Netflix apa ya sih, Jajangmyeon ya, Jajangmyeon, itu yang paling enak adalah jajangmyeon babi gitu ya, daging babi gitu ya. Ya, itu Masya Allah gitu ya, selalu luar biasa ya, tapi padahal ada yang vegetarian dan lain sebagainya, tapi itu juga belum tentu halal. Ya, nah bagaimana kemudian kita menjaga makanan halal dan thayyib, ya. Kemudian tubuhnya, olahraga ya. Ya, Islam tuh kita kadang take it for granted sebagai muslim dari kecil mungkin gitu ya, sholat tuh ya biasa aja gitu kan, karena soalnya it's a simple thing gitu ya. Tapi begitu kita ketemu mungkin di Korea juga, ketemu orang-orang yang baru masuk Islam, ya, atau orang-orang saya bahkan temen yang Kristen di Indonesia gitu ya, "Lu sih enak Din ada sholat, hah, maksud lo?" Gitu ya. Gue kan nggak pernah yoga segala macem gitu ya, jadi, apa namanya, badannya kaku gitu, ya. Itu misalnya luar biasa ya, apa tadi bilang, apa, sholat duha itu sedekah sendi gitu ya. Mhm, Coba mhm. berapa banyak di sini ada kedokteran nggak? Orang tuker sendi gitu ya, ganti sendinya dengan, implan sendi gitu ya. Kita Wow. tiap hari disuruh
apa, sholat sehingga sendi-sendi kita terus, tergerakkan ya, tulang belakang kita mungkin juga lebih baik gitu ya, karena gerakan sholat, ya. Nah, kalau ditambah olahraga yang lain lebih bagus lagi ya. Haji itu luar biasa ya gerakan sholat gerakan tubuhnya harus sehat dan menghindarkan diri dari yang merusak tubuh, alkohol, rokok ya, dan lain sebagainya, narkoba dan sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan ini luar biasa kalau di sini kuliah semua ya. Jadi mudah-mudahan ilmu pengetahuannya banyak, tapi bukan cuman dunia tapi akhirat. Itu tidak terpisahkan ya. Mengaji di sini adalah cara kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Menghindarkan dari mengarahkan pada pikiran yang buruk dan menyesatkan. Nah, ruh kemudian dikendalikan melalui hati dengan menjaga hati. Ya, gizi hati adalah zikir kepada Allah. Ini tentu saja sudah pada tahu semua ya, udah ngaji, udah mau wisuda, udah tahu lah ya. Itu tentang bagaimana mengisi hati. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan itu dengan mengelola emosi yang negatif ya dan meningkatkan emosi yang positif ya. Tadi kita udah ngomong tentang gratitude. Sabar insya Allah sabar semua di sini tadi ya. Sabar dengan karena kita punya makna hidup sehingga kita menjadi lebih sabar. Ada tujuan jangka panjang. Tapi bagaimana kadang-kadang yang menjadi masalah jadilah ada emosi yang negatif. Ya, marah, sedih, dan takut adalah emosi primer ya. Kalau nonton apa tuh? Ya, nonton, film kartun ya, Inside Out ya, ini ya, marah, sedih, dan takut itu emosi yang awal dimiliki seorang bayi gitu ya, orang anak kecil. Nah, dalam Islam itu ada aturannya ya. Jadi bagaimana mengelola lelah ya, menjadi lillah, caranya pun Allah kasih tahu. Ya, jika di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Ya, atau hadis lain ya. La taghdab ya walakal jannah ya, jangan marah maka bagimu surga. Surga. Ini hafalan anak kecil ya gitu ya, tapi prakteknya ampe ampe tua belum tentu lulus ya, belum tentu wisuda gitu ya. Ya, Betul. pas muda oke nggak marah, begitu punya anak, wah bawaannya mau marah capean gitu ya. Bisa juga gitu, punya suami, bawaannya mau marah misalnya gitu ya. Nah, jangan suka marah. Nah, kalau marah gimana? Ya, kalau berdiri duduk, kalau nggak bisa hilang tidur. Kalau nggak bisa hilang ini ada lanjutannya, nggak bisa hilang lagi gimana? Wudu. Nggak bisa hilang lagi mandi, ya. Nggak bisa hilang lagi berjemur gitu ya, berenang sekalian gitu, kalau kita tidak masih terus marah. Ya, karena air ya, ini banyak penelitiannya ya, dengan terkena air, kepala itu ya, bisa menurunkan tekanan darah dan lain sebagainya, sehingga marah pun bisa menjadi berkurang. Nah, kalau sedih, sering sedih Mbak, jauh dari keluarga gitu ya, ya, tentu saja buku ini ya sempat laku banget di Indonesia, buku La Tahzan gitu ya. Innallaha ma'ana ya, don't be sad, Allah with us gitu ya. Bagaimana kita ini kalau lagi jauh nih dari keluarga, ini kenceng banget gitu ya. Ayat ini jadi terngiang-ngiang gitu, menyadari Allah selalu ada apapun kondisi kita. Ya, apa namanya, doa pagi sore gitu ya, kita disuruh minta baca Al-Baqarah 286. Ya. Apa namanya, ini ayat yang luar biasa ya, meminta Allah ya, memaafkan kita ya dan mengurangi beban, bukan mengurangi beban, Allah akan memberikan kekuatan, kalau memberikan beban yang berat pasti Allah akan memberikan kekuatan yang seimbang untuk bisa menyelesaikannya, ya. Jadi permohonan ini luar biasa ya, doa ini kalau lagi sedih ya jangan lupa untuk dibaca ya, sehingga kita kemudian diberikan kekuatan kepada Allah untuk menghadapi berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Terakhir takut dan cemas ya. Ini sering, aduh takut sama dosen ya, ada klien-klien saya yang di sini sih nggak ada insyaallah ya. Tapi klien-klien saya satu akhirnya untuk datang ke kampus saya gemeteran gitu ya. Takut karena ada dosen yang galak gitu misalnya ya. Padahal takut dan cemas itu kadang-kadang di pikiran kita ya, diperbesar, berat gitu ya, proses imajinasi. Ya perasaannya nyata takut, tapi pengalaman buruknya catastroping gitu ya, diperberat di dalam pikiran kita. Ya, nah padahal Allah sudah mengatakan ya, ini ayat yang luar biasa pada saat pandemi ya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai sebagian rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan ruh. Gimana caranya? Berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Ya, dengan apa? Baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini eh, kita sering ngucapin ya kalau ada orang yang meninggal dan sebagainya, tapi pada prakteknya ini hal yang berat. Itu babynya Ona ikutan tuh ya.
Ya, nggak apa-apa lucu tuh. Dengerin ya sayang. Ya, nah bagaimana kita bisa innalillahi wa inna ilaihi kehilangan HP ya, ngomel-ngomel nggak gitu ya, atau kita cepat bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, bagaimana kemudian kita memahami ini ya juga dengan Islamic self compassion. Tadi kita ngomong self compassion. Di Islam gimana? Kenapa saya harus compassion ya? Jangan apa ya, membebani diri terlalu berlebihan sehingga kita lelah ya. Kita tiap hari disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak? Apapun yang kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim, kenapa sih? Gitu ya. Saya dulu ya udahlah dibacakan sebagai muslim ya saya membaca. Tapi setelah saya belajar ini, oh masya Allah luar biasa. Ya, kita dari tiap hari mengingat bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Ini agama di mana kita disuruh mengingat Allah, Allah tuh baik gitu ya. Nah, bagaimana kita jangan sampai lebih, apa namanya, lebih sombong daripada Allah dengan tidak menyayangi diri kita. Badannya nggak diurus ya, nggak dikasih istirahat, ya, atau kita mencela diri kita sendiri, ya. Padahal Allah saja sayang sama kita. Yang paling berat adalah yang sulit kadang-kadang jadi masalah, jadilah ada kalau kita tidak memaafkan diri kita. Padahal itu namanya sombong gitu, Allah saja Maha Pemaaf, ya. Sehingga kemudian kita bisa memaafkan diri kita ya bahwa kita ada keterbatasan ya, dan kemudian kita akan mampu memaafkan orang lain, karena kita mampu juga memaafkan diri kita sendiri. Nah ini akan membuat lelah kita berkurang, akan healing, ya, akan menjadi lebih lillah. Ya, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan ya, gimana cara meningkatkan mindfulness dalam Islam? Ya, khusyuk, kenapa kita suruh khusyuk sih? Ya, jangan khusyuknya juga kalau makan ya, lagi makan, mie pedes gitu ya, itu khusyuk gitu ya, lupa sama mertua gitu ya. Tapi kalau sholat malah inget kunci di mana ya, handphone tadi di mana gitu ya. Pas sholat malah nggak khusyuk. Padahal kita diminta berlatih khusyuk tiap kali sholat ya, untuk bukan cuman bukan pada saat sholat sebenarnya, kemudian itu dilatihkan di dalam sholat agar pada saat hal-hal lain kita bisa khusyuk, bisa konsentrasi pada berbagai hal yang kita lakukan, ya, membawa khusyuk dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak mudah lelah, ya, dan tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, itu yang perlu kita ingat. Ya, gimana caranya? Ya, bersolat adalah cara melatih khusyuan ya, kita menemukan happiness ya, eee, apa namanya, ini hadis juga ya, Bilal disuruh azan ya, agar kita tenang gitu ya, menemukan ketenangan ya. Di disertasi saya dulu gitu ya, meneliti berbagai, organisasi muslimah di Indonesia ya, dan ditemukan bagaimana mereka bisa berdaya, ya. Mereka sadar bahwa mereka hidupnya adalah khalifatul fil ard ya, pemimpin di muka bumi sehingga harus kemudian memimpin, dirinya sendiri pertama dan memimpin orang-orang di dekatnya. Jadi ada tujuannya adalah ya tadi transcendence bukan cuma saya sendiri tapi membantu orang lain, menolong orang lain ya, memimpin orang lain untuk menjadi lebih baik. Ya, nah ini, nilai ini ya didapatkan dari berbagai cerita, kisah-kisah tentang perempuan dalam Islam. Ya, contoh-contoh di sekitar kita juga banyak. Ya, dan kemudian keinginan untuk mendapatkan pahala ya, good deeds. Yang paling penting ini bisa terus bertahan adalah ukhuwah ya. Ada grup kayak begini nih ya 20, 30 orang aja gitu ya, ada yang saling peduli. Nah, ini akan membuat kita tetap bertahan dalam, eee keislaman ya dan juga semangat ya dan kemudian menjadi lebih berdaya. Ya ini di berbagai, organisasi perempuan ya, jadi bagaimana keberadaan perempuan itu kan kalau taklim ya, majelis taklim ibu-ibu rame gitu ya, padahal belum tentu dengerin ustazah ya, tapi yang penting ukhuwahnya gitu ya, yang penting ngumpulnya gitu ya. Kenapa? Karena itu membuat perasaan terdukung dan membuat kemudian lebih dekat gitu ya, dengan keislaman karena ada dukungan di antara mereka. Ya, nah ini yang kemudian membuat perempuan bisa berdaya. Ya, nah ini, berbagai ritual yang membantu ya, itu sholat, ya, membaca Quran, zikir, dan doa personal ya. Nah, bagaimana hal-hal ini ditingkatkan agar terus kemudian kita menjadikan lelah kita menjadi lillah tadi itu. Ya, karena ada tujuan jangka panjang ya, hingga akhirat. Nah, gimana caranya ya? Maafkan diri sendiri, self compassion tadi ya, meluangkan waktu untuk refleksi diri ya, biar nggak lelah.
Kemudian cari dukungan orang yang lebih matang atau psikolog atau adukan masalah kepada Allah. Ya jangan disimpan puyeng aja sendiri gitu ya. Coba ngobrol dengan orang lain yang udah lebih pengalaman. Kalau nggak sanggup cari psikolog. Kalau nggak sanggup, ya ini bukan nggak sanggup, dari awal ya, ya mulai banyak-banyak mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukan kegiatan positif yang meningkatkan kebermaknaan hidup. Mungkin dapat revisian capek, oke apa sih yang positif? Oh ikut pengajian ya, ikut solidaritas mungkin bagi-bagi makanan buat orang miskin atau apapun ya. Kebermaknaan hidup kita lakukan ya, sehingga kemudian kita menjadi lebih, apa namanya, merasa hidup kita ada gunanya. Ada satu klien teman gitu ya, "Wah saya nggak ada gunanya kayak debu di dunia," gitu ya. Oke, apa yang kita biasanya suruh adalah kerja sosial ya. Begitu dia bisa ngajarin anak-anak kecil bahasa Inggris, "Oh ternyata hidup saya ada manfaatnya tuh di dunia ini," ya. Nah itu kemudian menjadi lebih sehat. Ya, kemudian lakukan rekreasi, seni, olahraga, ya, atau meditasi, sholat, dan lain sebagainya. Yaitu rekreasi jiwa, ya, yang perlu dilakukan secara aktif, bukan cuma nonton. Seni bukan nonton doang, tapi melakukan art gitu ya, atau apa nasyid atau apapun yang disukai. Terakhir, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya doa kita tiap hari ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jangan lupa berdoa ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Ini adalah contoh transcendence, contoh menjadikan lelah ya, kelelahan kita adalah kebaikan di akhirat juga ya. Insya Allah itu saja, semoga bermanfaat ya. Silakan mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bunda Dini. Baik, dalam bahasa Korea sebut nama itu pakai si. Mengingatkan kepada kakak-kakak solihah jangan lupa isi presensi. Oke, kita lanjut ke ini nih. Cakepin dong ibu-ibu. Di Korea kangen mangga. Cakep. Cakep, cakep. Silakan yang mau bertanya. Oke. Gara-gara gara-gara nilai setitik bukan berarti Anda jahat. Boleh nih open mic, Cakep. cakep. Boleh nih open mic atau tulis pertanyaan di kolom chat. Luar biasa nih pantunnya. Ya, baik. Sementara dibuka untuk pertanyaan pertama nih. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh open mic dan juga tulis di kolom chat. Kakak-kakak lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Pratiwi. Silakan Mbak Pratiwi. Baik, Bunda Dini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. nanya dong, Bun, kalau misalnya nih, kan tadi dibilang memaafkan diri sendiri. Nah itu, misalnya nih, ada revisian gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya, sebenarnya saya tuh pengen pengen kayak eh, sampai sebatas mana sih saya ngerti gitu. Masa kayak gini aja nggak bisa. Nah itu tuh kayak gimana sih, Bun? eh sampai sebatas mana saya bisa yang disebut dengan memaafkan diri sendiri, tapi apa sih bedanya dengan men-challenge diri sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ya. eh Gini, memang di Indonesia pola pola kita dibesarkan kadang-kadang di-challenge dengan hinaan. Ya, zaman dulu itu mungkin berhasil gitu ya, karena mungkin zaman susah gitu dan lain sebagainya, zaman orang tua kita gitu ya, zaman susah dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu membuat challenge gitu untuk terdorong. Ya, pada satu titik itu membantu. Ya, tapi kalau itu terus-menerus dilakukan, ya dampak kita bisa melihat sisi positif diri kita sendiri lagi, maka itu akan menenggelamkan. Ya, saya ada satu klien ya anak laki ya, anaknya bisa masuk UI, pinter dong berarti kan ya. Tapi bapaknya itu selalu cara mengasuhnya adalah kamu tuh nggak ada gunanya, udah masuk UI loh, ya kamu tuh gitu ya. Akhirnya ya udah ngapain saya kuliah nggak ada gunanya. Ya, itu kemudian ada di otak kita. It takes apa deh, lebih sulit membuat kita kemudian bisa berpikir positif karena kita terbiasa diasuh demikian, gitu. Nah, kita sendiri harus secara sadar kembali lagi
Ya, kalau kita baca Bismillahirrohmanirrohim tiap mau mulai nulis, kita ingat bahwa Allah Maha Penyayang, Allah aja sayang sama kita, Allah aja maafin diri kita. Kenapa sih kita nggak maafin? Akhirnya nggak Yang pernah. namanya kuliah itu belajar hal baru. Kalau langsung bener, saya dosen gitu ya. Kalau langsung bener, namanya masukin nih, ya. Terus tiba-tiba, oh ya udah oke, dosennya langsung tanda tangan. Itu namanya dosennya gaji buta. Kalau di Indonesia gabut, nggak kerja, ya. Jadi kalau dosen itu berarti dosennya seriusan kerja, ya. Dosennya, oh alhamdulillah nih, saya dapat dosen yang beneran kerja, bukan dosen yang gabut gitu ya. Jadi kalau dapat revisian, saya belajar untuk mencapai posisi yang saya saat ini belum bisa. Saya nulis juga dalam bahasa Inggris kan buat disertasi saya. Dosen saya tuh baik luar biasa. Dia bukan cuman ngasih revisian, dia langsung benerin grammar-nya. Ya, saya udah benerin berkali-kali pakai Grammarly bla bla bla, tapi dia terus rasa bahasa kan tetap susah ya. Rasa bahasa itu harus dari kecil gitu ya. Dia merah semua saya kalau balik, merah semua. Tapi tinggal saya yes yes yes, accept gitu kan. Revision ya. Jadi apa namanya, itu pun saya masih setelah lulus sidang pun harus revisi lagi, bayar orang lagi buat benerin bahasanya, benerin titik komanya. Luar biasa, terhambat 1 semester, 1 quarter bayar lagi tuh cuman gara-gara bayar orang buat benerin titik koma, jarak dan lain sebagainya. Iya, eee, apa namanya, mau nyerah akan gampang saya nyerah. Ya, jadi saya 3 tahun di US karena Fulbright, pulang kan, nggak punya duit lagi buat di sana, ya dari sini bikin disertasi. Banyak urusan di Indonesia, mundurlah gitu ya. Tapi maksud saya, kalau saya mau nyerah di titik itu akan mudah, tapi yang membuat saya kemudian terus berjalan saya udah pakai duit negara, satu negara Amerika sih, cuman maksudnya udah pakai duit mikirin keluarga ya, duit dari keluarga juga dan bahwa saya melakukan ini untuk masyarakat loh, ya. Kalau saya bisa mencapai ini, saya akan lebih bisa membantu lebih luas. Itu saja yang membuat saya bisa terus selesai, gitu ya. Tadi transenden satu titik. Nah, bagaimana kita maafkan dia? Ya saya masih belajar, saya masih banyak kurangnya, tapi it's time to learn, ya. Dosennya kerja, ya. Ya iya, gitu aja nggak bisa, ya iya saya sekarang belum bisa, karena saya namanya juga masih belajar, ya. Kalau udah bisa saya udah jadi profesor, gitu, langsung. Ya, jadi ya kita jalanin, pahit emang gitu ya, tapi ya udah, ya. Karena apa? Karena saya punya tujuan yang lebih besar daripada hanya harga diri saya sebagai orang yang yang bisa, gitu. Kalau aktualisasi diri udah selesai itu, ya udah saya udah actualize kok gitu ya. Atau justru kalau yang lebih gampang jatuh kayak yang self esteem kalau tadi needs ya self esteem. "Oh kok saya nggak dihargai ya?" Gitu ya. Itu bubar kalau banyak yang nggak selesai S2 maupun S3 ya. Karena kok dosennya ngasih saya tuh anak pinter loh, kok dikasih revisian, saya S1 tuh paling tinggi nilainya gitu misalnya gitu ya. Kalau yang dikedepankan tadi needs, rasa self esteem, rasa berharga, udah selesai. Karena rasanya akan terpuruk dapat revisian, gitu. Ya, tapi kan bukan itu niat kita, bukan mendapatkan penghargaan kita sekolah, ya. Tapi kita mau berbuat sesuatu dan pasti ada salahnya gitu. Dan Allah saja memaafkan salah kita, kenapa kita nggak maafin? Gitu sih. Yang namanya manusia gitu ya. Tadi ya, manusia pasti ada, apa namanya, kurang-kurangnya gitu, ya. Nah, sebagai dosen pun saya paling seneng mahasiswa yang kalau salah tuh, "Oh iya Mbak, saya belajar Mbak, saya benerin." Ya saya ini cerita klasik saya nih, ada mahasiswa 3, yang duanya kalau di kita di profesi itu dikelompokin bertiga. Yang 2 ini super student ya, IP S1-nya tuh hampir, di atas 3,5 lah gitu, pinter. Yang satunya nih anak, ya ilah gitu ya, kita anak daerah yang jauh dan lambat pahamnya, ya. Semua dosen, aduh gitu ya, kalau suruh bimbing, aduh gitu ya. Mana duluan yang lulus dari 3 ini? Mahasiswa yang kita anggap lambat. Kenapa? Karena dikasih revisian dia, "Oke, saya benerin, balikin." Yang 2 karena anak pinter dikasih revisian, jatuh. "Kok gue nggak bisa sih? Kok gue begini sih?" Lama aja lulusnya.
Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami juga itu ya dari diri kita, dan ya ini kenyataan begitu gitu ya. Jadi ya saya juga lama lulus, tapi maksudnya ada hal-hal lain dilakukan ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa ya mencantolkan ya, bukan cuman oh kok gue gini, oh gue belum belajar karena ini yang harus gue pelajari untuk bisa berbuat lebih banyak ke depan gitu. Insya Allah mudah-mudahan membantu ya. Ya, Makasih Bunda, sangat sangat menyemangati saya. Masya Allah. Semangat terus. Baik, setelah Mbak Pratiwi mungkin ada lagi yang mau bertanya, boleh open mic atau boleh tulis di kolom chat. Belum ada kah? Bunda Ari Boleh ini nggak aku? kayaknya. Iya. Boleh, boleh. Silakan, silakan Bunda Ari. Oke. Makasih Mbak Ona. Aduh, adem banget ya kalau dengar psikolog yang ngomong. Ini bukan pertanyaan sih kalau di aku lebih ke curcol. Jadi begini, misalnya akan ada kan kalau kita bicara mengenai lilah apa namanya agar lelah kemudian menjadi lilah, ini kayak apa ya, sesuatu yang bener-bener yang kayak kayak apa ya, menjadi wajib untuk kita ada di pundak kita, maksudnya beban ini tuh kayak ada di pundak kita gitu loh. Nah, bagaimana kalau kita tipe pelari kencang yang larinya tuh kencang banget, bahkan kita tuh ngerasa bahwa orang lain tuh ke belakang apa namanya, iya, ketinggalan. Kita tuh pelari kencang, saking berlarinya kadang kita ngerasa bahwa, kita udah yakin nih bahwa lelah ini adalah, bahwa lelah ini insya Allah jadi lilah. Kita udah tertanam, dalam kepala kita, jadi akhirnya kita nggak pernah ngeluh. Tapi kemudian ada di satu titik ketika, tadi kayak, Mbak Dini bilang bahwa, salah satu caranya adalah, punya apa tadi aku catat, common humanity, sorry, iya. Terus kemudian berada di, lingkungan orang-orang yang kemudian membuat kita tidak merasa sendiri. Tapi, alias, misalnya ya, kayak, komunitas-komunitas baik yang kemudian, kita jalani misalnya, tapi kemudian kita merasa bahwa, ada di titik ternyata kok kita nggak happy, maksudnya ada satu peristiwa yang kemudian merasa bahwa, aduh kok kita tuh kayak ngerasa kayak lelah dan nggak happy. Semua lelah kita kayak, kok kayak nggak dianggap loh, nggak di apa ya, nggak menjadi bahan pertimbangan orang gitu loh ketika tapi tapi kemudian kita jadi berpikir, apa ini kan kalau ibaratnya kalau, rusa sendirian itu bahaya kan, rusa rusa itu kalau sendirian bahaya, kalau tanpa kawanan. Tapi kawanan-kawanan itu tuh berbahaya buat kita, buat mental kita. Kalau kemudian kita mengambil jeda, kalau kemudian kita mengambil jeda, kita bertanya lagi ke dalam diri, apakah kita akan bahagia ketika kita kemudian mengambil jeda, gitu. Nah, tapi apakah itu benar? Apakah itu baik? Gitu. Itu kan menjadi bahan-bahan pertimbangan kita, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini curcol ini. Ini aku yang mengalami pribadi. Baru kemudian yang kedua, ketika kita merasa lelah terhadap sesuatu, kita dikepung oleh ekspektasi, kita dihantam oleh harapan, tapi kemudian kita, aduh ya Allah, aku capek banget sih. Tapi kemudian masalahnya kita adalah tipe orang yang overthinker. Maksudnya sedikit-dikit dipikirin. Oh, kayak satu hal yang terjadi. Kemudian kita mengambil hibernasi yang panjang, terus kayak nyesek banget, kayak nggak bisa buka sosial media. Apakah apakah lelah begini itu, di titik mana dia kemudian menjadi wajar, dan di titik mana kemudian dia menjadi tidak wajar, dan bagaimana kemudian cara kita untuk, lepas. Ya udah deh, apapun yang terjadi, ya Allah, apapun yang terjadi kayak gitu, tapi kita masih kepikiran, dan nggak semua orang mengalami itu, kita yang kayak lebay sendiri gitu loh. Itu bagaimana, Mbak? Jazakillah, terima kasih Mbak Ona, Mbak Dini. Makasih Mbak Wayakum Ari. Mbak Ari, Ini Masya pertanyaannya Allah. luar biasa nih. Ya, ini menyuarakan banyak orang mungkin ya, Mbak Ari. Ya, kembali lagi ya, tadi ya, gimana, kita udah capek nih ya, kita memang niatnya awalnya karena Allah. Ya, memang dalam perjalanan panjang ya, kita perjalanan panjang kita hingga akhir kehidupan itu, Allah tidak akan tadi ya, mungkin nanti bisa dibaca lagi, saya nggak buka lagi PPT-nya. Tapi Allah akan menguji kita, ya, dengan kehilangan harta, ya, kehilangan jiwa, ya, ketakutan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa naik apa enggak ke level yang lebih tinggi.
ya. Bahkan dimurnikan lagi gitu ya dengan ini. Kadang-kadang ada dua jenis orang di dunia ini. Orang yang ya nggak dua jenis orang sih, tapi bahwa eh, ada eh, kekurangan-kekurangan orang lain, ya, yang kemudian juga menjadikan itu ujian buat kita, gitu, ya. Dia mungkin apa namanya, mereka punya kepribadian yang punya kekurangan, ya. Jadi sulit kalau kita juga tidak memaafkan kekurangan diri kita. Itu kadang-kadang membuat sulit. Aku harus begini, aku nggak boleh begini. Kalau begini aku marahin diri aku sendiri gitu ya. I push myself gitu ya. Sehingga pada saat orang lain kok orang lain nggak nge-push themselves, kita akan marah gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita itu adalah perjalanan itu adalah membuat Allah menguji lagi keikhlasan kita. Ini loh beneran karena Allah atau karena orang itu? Karena terus lo berhenti gara-gara orang itu nggak baik. Itu kan pertanyaan gitu. Orang itu nggak bener terus lo berhenti. Ya dalam perjalanan hidup saya itu juga terjadi gitu ya. Dulu masih icik-icik gitu ya. Baru hijrah lah gitu ya. Baru ikutan waktu kuliah gitu ya. Baru ikutan apa anak-anak rohis atau apa gitu ya. Terus kok apa ikhwan-ikhwannya gitu, anak lakinya nggak kerja sih gitu ya, atau apa sih gitu ya, oh nangisnya berkali-kali gitu ya. Tapi bentar, gue kerja ini buat siapa? Emang buat mereka gitu ya. Aku kerja ini buat aku memperbaiki diri aku, buat aku eh, berbakti pada Allah, dapat pahala dari Allah. Jadi kalau mereka kerja nggak bener, kenapa gue bisa sakit hati? Gitu. Jalan aja terus dan Allah akan memberikan caranya. Ya. Jalan aja terus kita melakukan apa yang bisa potensi kita terbaik yang bisa kita berikan. Karena tadi niatnya transcendence, bukan penghargaan orang lain, bukan cuma aktualisasi diri. Jadi udah selesai gitu ya, udah selesai. Lo nggak bener, ya marah gitu ya. Kadang sekarang juga ada yang, ini orang ngaco banget deh gitu ya. Cuman marah, iya marah. Tapi jangan kemudian kita consummate by it. Jangan kita kemakan dengan marah kita sendiri. Sehingga kita kemudian mengurangi keikhlasan kita ya. Bahwa dengan marah itu kita melakukan tindakan yang tepat. Misalnya, oh kalau begini ya orang itu jangan dikasih amanah yang model begini. Dia bisanya amanah model begitu. Kita jadi mengenali. Ya, namanya ukhuwah kan takaful gitu ya, tafahum, ya, ta'aruf dulu gitu ya, mengenali, oh teman saya kalau dikasih kerjaan gitu mungkin kurang sanggup saat ini, apa yang bisa? Gitu ya. Nah, tapi saya tetap berjalan dengan apapun yang saya bisa berikan. Terus itu pelan-pelan ya dengan ya mungkin temannya bahkan berganti, teman yang nggak ikhlas akan hilang gitu ya. Tapi kita terus dengan keikhlasan niatnya sama Allah kok. Kalau kanan kirinya ganti, kanan kirinya ngapa-ngapain, "Loh kan saya bukan karena kamu." Gitu. Ya, jangan itu membuat kita berhenti. Jeda boleh buat refleksi, buat balik lagi niat ya, mengikhlaskan lagi sama Allah ya, boleh. Tapi jangan berhenti, ya. Karena insya Allah ya udah bukan di sini lagi gitu, kita udah bukan ini lagi yang saya cari gitu, ya. Niatnya karena Allah, ya. Itu ya kita bisa lihat autobiografi orang-orang yang sukses ya. Mereka dicela orang kayak gimana gitu ya. Dikhianati orang mungkin teman-temannya kayak gimana, tapi terus aja makanya jadi orang sukses. Ya Rasulullah itu udah nggak cuman hinaan ya, lemparan kotoran gitu ya, sampai gitu lemparan batu ya. Jadi kalau kita membaca apa namanya kisah-kisah Rasulullah ya, sahabat, sahabiah itu inspirasi. Itu tadi saya ya, bagaimana perempuan-perempuan di organisasi itu berdaya karena kemudian baca cerita-cerita itu jadi inspirasi kita. Gak ada papanya ya. Atau nggak usah susah-susah karena baca berita Palestina aja. Ya Allah anak kecil gitu ya. Kok masih bisa ngomong begitu di tengah, bom dan lain sebagainya, ya. Nggak ada papanya rasanya kita, gitu. Jadi kemudian itu jadi inspirasi, niat lagi mengikhlaskan diri kita lagi. Bahkan kadang-kadang saya ngeliat dulu ya, sempet pas di TV Indonesia tuh ada, apa, masih ada sih sekarang, cuman saya jarang nonton. TV Daai, TV-nya orang Buddha, ya, Buddha suci. Mereka tuh, juga, kok mereka bisa militan ya, niatnya karena buat orang lain, transcendence tadi itu, ya. Meskipun berbagai kesulitan kita hadapi, ujian keikhlasan kita hadapi, kita bisa tetap terus. Ya. Kenapa? Karena kita niatnya transcendence gitu. Karena Allah.
bukan karena manusia lain yang juga punya kekurangan. Gitu. Ya, mudah-mudahan membantu Mbak Ari. Mbak Bukan Ari, bikin nangis kan saya ya, mohon maaf Masya ya. Allah. Tapi sudah lebih lega ya Mbak Ari ya. Mengandung bawang kayaknya saya ya. Baik, apakah ada pertanyaan ketiga? Baik, karena waktunya juga sudah 12:30, belajar ngitung pakai sempoa. Cakep. Biar berkah, mari kita bersama berdoa. Dipimpin oleh Bunda Dini Bintari. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma wa habri hukma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketenangan hati, Amin. kemudahan dalam beramal, Amin. kekuatan untuk menghadapi tantangan, Amin ya Allah. dan keikhlasan untuk terus beramal untuk-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah teman-teman saya yang sedang berkuliah, bekerja di Korea Selatan untuk Amin ya terus Allah. beramal, untuk Amin. terus mengajak orang-orang baik lainnya untuk terus beramal dan berbuat untuk Islam. Balaskanlah kelelahan mereka dengan pahala dari-Mu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dini. Sesi selanjutnya, gambar diedit biar nampak lebih apik. Saatnya penyerahan sertifikat secara simbolik. Baik kepada operator. Ini moderator nyari pantunnya dari kapan nih? Banyak banget. On the spot, Bun. Ya, baik. Bunda Dini ditunggu sebentar. Kami siapkan dulu sertifikatnya. Masya Allah. Terima kasih kepada Bunda Dini yang hari ini telah berbagi ilmu kepada kami semua, sudah mendengarkan curhatnya kami-kami di sini. Alhamdulillah udah lebih lega ya Mbak-mbak yang ada di sini ya. Barakallah. Terima kasih Bunda Dini. Ini sertifikat dari kami kepada Bunda Dini. Jazakumullah khairan, kasih cantik banget ya sertifikatnya. Mudah-mudahan teman-teman juga berikan kemudahan. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, Bunda Dini, terima kasih telah hadir di acara pada siang hari ini. Bunda Dini dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas di Indonesia. Baik, terima kasih Afwan. Kalau ada kesalahan, tentu saya kekurangan saya semata. Ya mohon maaf sekali Terima lagi. kasih banyak. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Terima kasih Bunda.